Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang mulia. Seperti Engkau mengasihiku, seperti
Engkau mengasihiku. Ku mengasihimu Tuhan, namun kasih-Mu kepadaku terlebih besar dari aku kepadamu Tuhan. Besar kasih setia-Mu di dalam hidupku. Yesus Tuhan, Engkau jadikan hidupku Tuhan sangat berarti. Yesus Tuhan, Kau yang menuntun hidupku untuk sesuai jalan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sama-sama kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Mari nyatakan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Mari nyatakan kasih Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang selalu mengasihi kita, dan kasih-Nya itu sangat besar dan terlebih besar dari apapun. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan sama-sama kita katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih berada pada suasana kemerdekaan, dan di mana seluruh rakyat Indonesia merayakan kegirangan kemerdekaan ini. Setiap tanggal 17 Agustus dan sampai beberapa hari setelah itu, suasana kemerdekaan itu tetap dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena pembebasan dari penjajahan. Dan kita tahu bahwa negara yang dijajah itu bukan, ya jelas bukan negara yang merdeka, itu selalu mendatangkan kesulitan, penderitaan kepada penduduknya. Itulah sebabnya dengan hari raya kemerdekaan ini, maka semuanya bisa menikmati apa yang disebut sebagai kebebasan, independensi itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, umat Allah pun juga berkali-kali dicatat mengalami yang disebut penindasan ini. Antara lain, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, ya, mulai pasal yang pertama, kita melihat di sana bagaimana orang Israel yang tinggal di tanah Goshen di Mesir waktu itu ditindas oleh Firaun. Dan penindasan ini bahkan sangat-sangat berat. Mereka dipaksa untuk melakukan kerja paksa, untuk membangun ya kota-kota, perbekalan, membangun monumen dan sebagainya. Dan ini butuh tenaga kerja. Nah, daripada susah-susah ya ini aja. Rakyat terjajah ini aja. Orang Israel ini aja yang dipaksa untuk bekerja. Kalau tidak mau, dihukum. Bahkan sampai dibunuh sekalipun. Kehidupan mereka susah. Termasuk terjadi juga ketika anak laki-laki yang dilahirkan itu harus dibunuh dan dibuang ke Sungai Nil. Ini perilaku atau situasi keadaan dalam kondisi penjajahan, di mana si penjajah bisa melakukan segala sesuatu dengan sesukanya. Nah, itulah sebabnya kalau kita masuk kembali pasal yang ketiga, kita lihat bagaimana Tuhan mendengar seruan, teriakan umatnya ini dalam penderitaan itu. Sehingga kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel. Dan kalau kita telusuri sampai pasal ke-12, itu bukan sesuatu yang gampang. Tuhan sendiri sudah mengatakan, sejak pasal yang ketiga itu, kalau tidak dipaksa dengan tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan sendiri, maka Firaun, si penjajah ini, tidak dengan begitu saja membebaskan umat Israel. Dan kita baca sampai terjadi 10 tulah di Mesir. Dan akhirnya Firaun angkat tangan dan mengatakan, oke sudah, sekarang kamu boleh keluar. Bebas. Itu pun juga belum
finish. Setelah mereka keluar, masih dikejar lagi oleh tentara Firaun. Dan mereka diselamatkan melewati Laut Teberau yang terbelah oleh kuasa Tuhan dan tiba di seberang, sementara tentara Firaun ditenggelamkan di dalam lautan itu. Nah, sudah putus hubungan dengan Mesir sudah. Ceritanya dengan Mesir selesai. Orang Israel sudah berjalan dalam kebebasan menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu pun juga ternyata prosesnya tidak instan, tidak segera. Akibat ulah orang Israel sendiri. Mereka tertahan sampai 40 tahun lamanya. Baru masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Dan ini dicatat di dalam kitab Yosua. Karena pada saat itu yang menjadi pemimpin bukan lagi Musa. Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Hanya melihat saja dari Nebo, Gunung Nebo, menyaksikan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan menunjuk Yosua untuk memimpin orang Israel. Dan di dalam kitab Yosua kita lihat Tuhan berkarya melalui kepemimpinan Yosua ini untuk membuat orang Israel bisa mendiami tanah perjanjian itu. Dan di situ ada 12 suku Israel, kecuali Lewi, dan mereka mendapat bagian milik pusaka masing-masing. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Yosua itu, diceritakan secara cukup detail mengenai daerah-daerah kekuasaan atau milik pusaka dari masing-masing suku, ke-12 suku Israel tersebut. Nah, kalau kita lihat peta ini, ini adalah peta Israel yang warna hijau ini, ya. Nah, di sini kita lihat ada lembah Yordan. Ini adalah kondisi pada masa kini. Negara Israel itu di sebelah timurnya ini dibatasi oleh Sungai Yordan yang berbatasan dengan negara Yordania yang ada di sebelah sini semuanya. Nah, yang warna hijau ini dari sini terus ke bawah, terus bahkan sampai ke bawah sini. Nah, yang di sebelah sini, ini adalah Mesir, ya. Tapi ini perbatasannya, ini perbatasan. Dan kemudian kita tahu bahwa ini adalah Laut Tengah, Laut Mediterania. Nah, inilah di sini dibagi-bagi 12 suku Israel di sini. Tapi ada juga kalau kita baca dalam pasal 13, suku-suku Israel yang ada di seberang timur Sungai Yordan. Pada waktu itu antara lain Manasye, Ruben, itu mereka mendapatkan wilayah di timur Sungai Yordan. Pada waktu itu, sekarang ini seluruh wilayah di timur Sungai Yordan ini adalah wilayah Yordania semua, ya. Jadi negara Israel itu yang dibatasi oleh lembah Yordan ini aja atau Sungai Yordan, ya.
Nah, ini kalau sudah lihat sampai ke bawah ya. Nah, baik. Inilah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada umat Israel dan kepada Yosua. Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau yang akan memimpin umat ini untuk menduduki tanah perjanjian. Dan terjadi. Dengan demikian, mereka tadi sudah bebas dari Mesir, sekarang independen, tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan tadi. Yang seperti kita lihat tadi, ya. Sekali lagi, coba kita lihat, ya. Nah, inilah yang warna hijau ini, inilah tanah perjanjian. Atau disebut Kanaan juga, ya. Nah, sementara yang di sebelah sini, ini adalah sekarang kerajaan Yordania, ya. Tapi pada saat itu, ada beberapa suku Israel yang tinggal di sekitar sini, di daerah timur Yordan, ya. Nah, mereka independen, mereka sudah bebas dari Mesir. Tetapi ternyata kalau kita lihat, coba kita buka Hakim-Hakim ya, pasal 2 ya. Kalau sudah baca seterusnya di situ, ternyata Tuhan juga memberikan suatu peringatan kepada mereka. Misalnya, kita lihat dalam pasal 2 antara lain ya. Kalau kita baca mulai ayat 1 dikatakan begini. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bochim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi dalam ayat 2, janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mitsbah mereka haruslah kamu robohkan, tapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Ya, sampai sini dulu pembacaan kita. Tuhan mengingatkan bahwa mereka tidak boleh dipengaruhi oleh penduduk yang masih ada, sisa-sisanya. Penduduk sisa-sisa yang masih ada di situ. Mereka adalah bangsa Kanani. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Orang Israel tidak boleh bersekutu dengan mereka, mengikat perjanjianlah dan sebagainya. Mereka harus tunduk, taat, mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Karena itu adalah apa yang menjadi kemauan Tuhan, ya. Tapi kalau kita baca seterusnya dalam pasal 12 ini, dicatat juga, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ya. Nah, jelas sekali di sini Tuhan memberi peringatan, jangan kamu meninggalkan Tuhan. Kalau meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ya. Tambah satu ayat lagi, 15 ya. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Nah, ini terjadi ketika mereka meninggalkan Tuhan.
Dan mereka mengalami malapetaka, kesulitan, terdesak, ditindas oleh bangsa-bangsa Kanani tersebut. Nanti ada Moab, ada Amon, orang Amori, Filistin lah, dan sebagainya yang menindas mereka. Tapi Tuhan itu Allah yang baik. Setiap kali mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan menyelamatkan mereka. Ayat yang ke-16 ya. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Nah, ya. Tapi namanya umat Israel itu bandel juga. Ini terjadi berulang-ulang. Jadi ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, ya ditindas, dijajah oleh bangsa lain. Nah, antara lain coba kita lihat contohnya ini ya, di dalam pasal yang ketiga sekarang. Kita baca ayat yang ke-7, langsung saja ya. Hakim-hakim pasal 3 ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan-Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan-Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel pada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan-Rishathaim, raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan-Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas itu. Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh. Seperti apa yang tadi sudah diperingatkan Tuhan. Jangan sekali-kali kamu mengikat perjanjian dengan orang Kanani. Jangan turut menyembah Tuhan lain selain dari Tuhan yang hidup, Allah Israel. Jangan menyembah Baal, berhala, dewa dan sebagainya. Hanya Tuhan satu-satunya yang kamu harus sembah, tidak boleh yang lain. Tapi ternyata orang Israel bandel. Jelas dikatakan tadi, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, maka penindasan pun terjadi oleh Raja Aram Mesopotamia tadi. Nah, mereka kemudian mengalami penderitaan, berseru pada Tuhan, mohon ampun, mohon kebebasan dari Tuhan. Nah, Otniel dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin yang kemudian disebut sebagai hakim untuk membebaskan orang Israel. Ya. Nah, jadi kita lihat apa yang terjadi terhadap umat Allah ketika mereka tidak taat kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-8 tadi, 8 tahun lamanya mereka ditindas, mereka tidak merdeka oleh Raja Kushan-Rishathaim dari Aram Mesopotamia. Tapi kemudian setelah mereka bertobat, Tuhan menyelamatkan mereka, ya. Dan dikatakan mereka mengalami kemerdekaan, kebebasan 40 tahun lamanya. Lalu matilah Otniel, pemimpinnya. Nah, dalam ayat 12 diceritakan lagi. Setelah Otniel mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, ditindas lagi lah mereka, kali ini oleh Eglon, Raja Moab. Ya, dan dikatakan 18 tahun lamanya. Dalam ayat 14 itu, orang Israel ditindas, dijajah,
oleh si Raja Eglon ini. Mereka tidak merdeka, susah, menderita. Ini akibat dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Ayat 15 katakan, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, minta ampun, berdoa kepada Tuhan. Baru ingat kalau mereka itu punya Tuhan yang hidup. Minta tolong kepada Tuhan yang hidup. Loh, kok iya Tuhan ini Allah yang baik. Maka Tuhan dikatakan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, yang kemudian kita tahu bahwa singkatnya nanti saudara bisa baca sendiri, bagaimana orang Israel diselamatkan, dibebaskan dari penindasan itu, dan setelah 18 tahun lamanya mereka ditindas, sekarang mereka bisa menikmati alam kemerdekaan, bahkan dikatakan 80 tahun lamanya. Setelah 18 tahun ditindas, mereka merdeka. Keamanan terjadi, independen mereka, tidak ditindas, tidak disengsara oleh musuh dan sebagainya. Tapi ceritanya belum selesai sampai situ. Berikutnya masih demikian juga. Meninggalkan Tuhan lagi, orang Israel ini. Ditindas lagi, minta ampun, diselamatkan. Setelah mengalami keamanan, sekian tahun lamanya, pemimpinnya meninggal, seperti tadi dikatakan di dalam ayat yang kedua, pasal yang kedua tadi, selalu seperti itu. Tuhan membangkitkan hakim, tapi kalau hakimnya sudah tidak ada, mereka maunya sendiri lagi. Nah, susah, menderita. Nah, jadi saudara kita lihat di sini. Apa yang disebut merdeka? Yaitu bebas dari penindasan. Dan mengapa penindasan terjadi? Karena meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan di dalam Yesus, adalah kehidupan yang sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan, taat setia kepada Tuhan. Itu adalah kemerdekaan sejati. Ketika kita meninggalkan Yesus, pakai maunya sendiri, ya seperti orang Israel ini tadi. Mereka akan mengalami penindasan-penindasan. Tapi untung Allah itu Allah yang baik. Setiap kali berkenan mengampuni dan membebaskan. Puji nama Tuhan, saudara saat ini, marilah kita menikmati kemerdekaan di dalam Yesus. Dengan selalu setia, taat kepada Tuhan, mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang memerdekakan kami, Allah yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kuasa mujizat-Mu. Terima kasih Yesus, dan Roh Kudus tuntun kami, agar kami boleh selalu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Maka kami boleh senantiasa mengalami keamanan, kemerdekaan di dalam Engkau. Bahkan kami bisa menikmati kesehatan, keberhasilan, dan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi, keberhasilan dan kelimpahan terjadi. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu, kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan dari Engkau. Haleluya. Amin.